Oke teman-teman ya, selamat pagi semuanya. Ini di gini loh Mas, bawah lantai-lantai aja, lantai-lantai nah. Di lantai aja nah. Oke ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau mereview kembali harga-harga power amplifier yang ada di sini. Oke ya, buat teman-teman yang sedang nonton di channel YouTube kita, nanti bisa melihat langsung daftar harganya. Dan juga kalau mau nyoba nanti bisa langsung di sini. Oke, mulai dari yang power model kecil, model karaoke. Ini yang atas sendiri ada produk soundbass. Ini yang tipe RC218. Ini harganya 1499. Ini outputnya sekitar 100 ya, kalau nggak 200 watt. Ini speaker buat karaoke. Speakernya seperti yang samping-samping kayak gini. Terus bawahnya ini ada Borneo. Untuk Borneo-nya tipe PA360. Ini PA360 ini jenisnya bisa high impedansi dan juga low impedansi. Cocoknya buat speaker-speaker kolom kayak gitu atau speaker toa itu. Terus ini harganya 3899 ya. Ini 360 watt. 360 watt total keseluruhan karena dia jenisnya power, low impedan dan juga high impedansi. Sampingnya ini power amplifier DAT-DA303, harganya 1.199. Ini sekitar 100 watt outputnya. Toa di sini ada 2120 120 watt 2799 dan yang 60 watt 2.099. Di atas ini ada speaker model monitor dan juga speaker pasif kecil juga ada. Untuk power yang buat outdoor ataupun digunakan untuk panggung, nah ini ada kelas H Paslab CX104 harganya 8299. Paslab MC414 harganya 9.999. Sampingnya ada soundbass H1100. Oke ya, ini tadi untuk wattnya. Yang CX104 ini 1000 watt kali 4. MC414 ini 1400 watt kali 4 di 8 ohmnya. Terus ini sampingnya yang H1100 ini 800 watt. Ini 1000 watt ya. Ini 1000 watt kali 4. Nah, ini kalau nggak 1000 ya 1100, lupa saya ya. Nanti teman-teman tonton di YouTube saya ya. Harganya 6.999. Ini produk dari Soundbass S1100. Ini jernih jenisnya, karakternya. Wisdom AH 12004 1200 watt kali 4, harganya 7.899. Ini jernih semua ya. Ini power kelas H semua. Ini yang atas ini seri kelas H semua. Terus ini sampingnya ini kelas H juga yang 800 watt kali 2 Soundbass S1300, harganya 4.999.000. Bawahnya Paslab P8000, ini kelas H juga 1800 watt kali 2, harganya 10.699. Dan ini ada Paslab yang tipe P4000, harganya 6.799. Kalau yang P4000 ini wattnya dia di 1000 watt ya, 800. Nah ini 800 kalau nggak 1000, lupa saya. Di P4000 ini cocok ya buat midland seperti itu. Oh, kalau nggak 1000 ya ini 800. Ini lupa saya, maaf ya teman-teman ya. Kalau yang 8000 ini jelas 1800 watt. Kelas ya. Ini kelas A semua. Nanti kalau detailnya di YouTube kita ini sudah ada review ya. Mau lihat yang P4000 nanti 4 ohmnya berapa ada, P8000 4 ohmnya berapa ada, H1300 4 ohmnya berapa ada di channel YouTube kita. Caranya diklik terus ditulis contohnya power soundbass H1300 PCT, itu nanti keluar. Paslab P8000 PCT nanti keluar. Oke ya, itu. Terus ini untuk yang bawah ATV TD9. Ini power class TD ATV TD horek. Harganya 11.500.000. Ini 1800 watt ya, ini kalau nggak salah di 8 ohmnya per channel. Ini kali 2 ini sama 11.500. 11.500. 1800 watt kali 2 di 8 ohm. Kalau nggak 2000 ya 1800, ini 8 ohmnya, lupa saya. Tapi horek pol ini. Terus ATV HL10 ini 1000 watt kali 2 kelas H 7.799. Ini model 3U. Ini kelas H juga 7.799 kelas H Paslab. Harganya 7.799.
kelas H seperti ini sebenarnya semuanya buat ngesap juga bisa. Kayak ini buat ngesap bisa, karena ini buatnya juga besar. Jadi buat teman-teman, bukan berarti kalau kelas H nanti cuma buat middlean, tidak. Tapi idealnya buat middle enak karena apa? Dia flat. Kalau kelas TD biasanya boosting di low frekuensi. Makanya kelas TD biasanya diperuntukkan untuk sub karena boostingnya di low frekuensi. Tapi kalau yang kelas H seperti ini biasanya lebih flat suaranya, dan semakin bagus kelas H suaranya semakin flat. Makanya dinggo ngesap ya bisa, dinggo middlean ya bisa, dinggo Twitter atau low pack juga bisa. Kelas H ini lebih enak sih gunakan, jadi bisa dibilang dia lebih multifungsi. Cuman kalau untuk low frekuensi biasanya kita perlu boosting karena dia masih flat. Itu teman-teman, band horek di boosting itu ya. Terus ini yang bawah sendiri ada Paslab NX 14.000. Ini yang biasa ya, bukan yang pro. Harganya 15.499. Ini kalau nggak salah 2200 watt per channel. Ini lupa saya. Terus bawahnya ini ada kelas GB PA18 Pro. Ini 1500 watt kalau nggak salah ini per channelnya. Ini kelas GB. Harganya 7.399. Yang NX 14.000 dia kelas TD 15.499 Paslab. Sampingnya ada Paslab MC 14.000 Pro, ini kelas H 15.499. Ini jos, ini balap, ini banyak yang pakai. Terus sampingnya ini ada soundbass yang ZR 2500 TD. Ini wattnya 2500 per channel, 11.499 kelas TD. Soundbass PA18 PA20 ini kelas GB 7899. Jadi kelas GB ini ada soundbass, ada Paslab ya. Harganya mahalan soundbass, teman-teman buktikan sendiri nanti suaranya. NX 20.000 Paslab. Ini jelas power horok dari Paslab kelas TD. Harganya 17.499. Wattnya lupa, 2500 kayaknya. Ini ya produk Paslab 17.499 kelas TD. Ini yang sangat terkenal ya. Produk biasanya kalau orang horok pakai produk Paslab ini. Oke, angkatan sih ini Mas. Di totasan Mas. Emangnya Mas? Ke sana tadi. Ke atas Paslab. Ayo Mas, Eurotune. Oke ya, terus ini kita juga ada power amplifier Eurotune. Ini teman-teman ya, baru tadi kita buka, jadi makanya belum kita masukkan ke rak. Ini produk Eurotune, ini wattnya 800 ya, tipe H850 kelas H juga. Ini harganya 4.499, murah banget. Ini cocok ya buat middlean. Contohnya line array, dibuat low pack 15 inci cocok. Atau kalau teman-teman nanti mau menggunakan power ini untuk model set VLAN, ini juga rekomendasi tip. Oke ya, jadi buat teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya untuk power ini nanti cocoknya buat apa lah, ini yang agak sulit. Karena power amplifier ini kalau masalah cocok dan enggaknya itu kalau saya sendiri saya coba. Jadi contohnya Mas, kalau saya pakai speaker subwoofer jenis CLA atau apa, ini cocoknya pakai power apa? Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Box CLA contohnya, box CLA 18 in single atau double. Jenis box ini nanti akan mengeluarkan suara dengan suara yang bervariasi yang pasti. Ketika teman-teman menggunakan box CLA 18 in menggunakan komponen A, ini akan menghasilkan suara sekian. Mungkin peak di 70, peak 80, peak 60. Contohnya yang A ini membuat box CLA 18 in, komponennya merek A, keluarnya output peak di frekuensi 70. Tapi si A lagi membuat box lagi dengan model CLA sama, komponennya juga sama, bisa jadi peaknya di 80. Karena apa? Perbedaan yang membuat box ini juga akan menghasilkan suara yang berbeda. Berbeda material, jadi triplek. Nah, yang digunakan ataupun apa yang digunakan, material box yang digunakan ini nanti akan menghasilkan suara yang berbeda. Apalagi sama-sama CLA tapi skemanya beda dalam arti ukuran dan lain-lain, ini nanti akan menghasilkan yang berbeda. Apalagi kalau teman-teman menggunakan komponen beda, itu wes hasilnya nggak mungkin bisa sama. Makanya teman-teman pernah punya speaker, Mas aku punya subwoofer itu 3 CLA. Itu yang A nomor 1, 2, 3 ini suaranya kok tidak sama ya. Yang satu ini geler, yang satu agak jeduk, yang satu kurang geler, bahkan kurang jeduk. Nah,
Padahal komponen saya sama, tapi ternyata yang membuat box dari ketiga box ini sudah beda orang. Ini aku pesannya di sana mas, yang ini pesannya sini, yang ini membuatku buatanku sendiri. Nah, jadi ini nanti akan menghasilkan suara yang bervariasi dan kemungkinan besar 3 box ini disatukan nggak akan bisa menyatu. Jadi bahasanya kalau orang daerah Madiun dan sekitarnya boxnya nggak bisa kawin, dalam arti satu box dengan box yang lain ini tidak bisa menyatu suaranya. Alhasil antara suaranya cancel atau cancelling ya, jadi suaranya makin hilang, ada beberapa frekuensi yang hilang atau justru mau nambah. Ini ada beberapa box yang berbeda suara, tapi ketika disatukan itu nambah. Di bini malah nambah, ya makin enak. Itu ada. Tapi ada juga yang tidak mau kawin sama sekali. Ketika ini dikawinkan seperti ini, banyak frekuensi yang justru turun. Suaranya malah lek satu kok horeg, satu kok jeduk, dikawinkan, lah kok malah hilang semuanya suaranya. Lah itu teman-teman. Teman-teman pasti pernah mengalami ini. Yang satu suaranya gler, yang satu jeduk-jeduk-jeduk, disatukan, kok malah glernya hilang, jeduknya hilang, malah kok kayak ambang seperti itu suaranya. Nah itu. Jadi banyak frekuensi yang terpotong di situ lah. Itu namanya cancelling antar box. Dan kalau menurut saya itu sangat sulit sekali untuk kita atasi karena antar boxnya saja sudah tidak bisa menyatu. Oke ya, itu teman-teman. Tapi kalau antar box masih bisa menyatu, itu nanti tinggal kita potong-potong di DLMS, mungkin main delay, main fase dan lain-lain, polaritas. Jadi nanti teman-teman di situ bisa atur agar antar box ini bisa menyatu suaranya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi memilih power amplifier ini nanti teman-teman tidak akan mudah. Dalam arti tidak akan mudah seperti apa? Tidak akan mudah dalam pengkoreksian kita sama speaker yang kita gunakan. Itu. Jadi jangan harap jangan ngira teman-teman aku pakai NX 14.000 semua mas 2. Oke, beda-beda. Lah, jangan harap teman-teman suaranya sama. Makanya kenapa dalam sebuah sistem teman-teman pasti sudah mengerti. Contohnya pas ada live konser sekarang di stadion mana seperti itu. Kok di sana line area-nya sama ya mas? Terus subnya juga sama ya mas? Nah, itu teman-teman melihat seperti itu. Karena apa? Pasti mereka punya sistem untuk menyatukan suara itu. Dan kalaupun mereka mengambil biasanya dengan sistem yang mereka buat, ada yang line array ini pasti sama, subnya sama, tapi nanti yang di tengah subnya berbeda. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi dalam arti kalau menurut saya itu adalah sudah didesain sama sistemnya, yang saya yakin antar box sudah bisa kawin dan juga bisa mengeluarkan suara yang sama dan menghasilkan frekuensi yang flat. Nah itu teman-teman. Jadi makanya di sini jangan harap teman-teman terus kalau aku beli power kelas TD Paslab ini 14.000, powerku Paslab ini 14.000, boxku CLA 18 inci double, suaranya kok beda sama tetangga saya. Menurut tetangga saya yang enak, punya saya kok jadi seperti ini. Ternyata apa? Komponennya beda. Yang kedua, komponennya aku beli sama mas. Tonggoku beli komponen A, aku juga ikut-ikutan beli A. Aku pesen box di sana, terus temanku pesen box di sana. Hasilnya kok beda? Pasti. Ini sangat sulit sekali teman-teman. Tapi dalam hal seperti ini, yang teman-teman harus ketahui adalah ketika teman-teman sudah punya box dan juga speaker yang sama, kalau saya menyarankan teman-teman untuk power amplifier diusahakan sama. Contohnya apa? Contohnya mas, saya pakai CLA 18 inci 8 volt. Oke ya, per power 2 channel. Satu channelnya dapat 2 speaker main 4 ohm. Tapi power saya mas, yang satu NX 14.000, yang satu NX 9.000, sama nggak? Saya yakin beda. Perbedaannya di mana? Yang pasti SPL beda. Yang kedua, pasti outputnya juga selisih beda. NX 14.000 sama NX 9.000. Ketika teman-teman padukan di situ. Iya mas, waktu itu 8 CLA semua 18 in. Tapi saya pakai NX 14.000 satu, NX 9.001 kok kurang enak ya suaranya. Kalau NX 14.000 kok enak, giliran NX 9.000 dimainkan, kok suaranya kok nggak sempurna, malah banyak yang rasanya nggak enak. Nah itu teman-teman.
Jadi kita mengusahakan buat teman-teman semuanya menginformasikan saat ini kalau teman-teman menggunakan box yang sama, diusahakan powernya pun sama. Karena apa? Kalau teman-teman menggunakan power yang beda, yang jelas NX 9000 pasti wattnya lebih kecil, SPL mesti beda. Kedua, output frekuensinya saya yakin juga akan ada perbedaan. Belum lagi sistem preamp-nya kalau berbeda akan ada delay dan lain-lain. Ini akan membuat tidak bisa menyatu. Makanya di kasus di lapangan teman-teman ya, ada beberapa teman-teman yang sudah terlanjur, Mas powerku itu ini 14.000 satu, ini 9.000 satu, terus NX 10.000 wis jelas beda semua. Terus aku punya box 8 box atau 10 box 18 in. Nah, tapi kok nggak enak-enak ya mas suaranya. Itu teman-teman, banyak yang terjadi di lapangan seperti itu karena pas dulu beli power ini tidak direncanakan. Contohnya dulu masih main 18 in, 15 in, 12 in, 10 in. Tapi giliran teman-teman sekarang main 2 sama line array aja, teman-teman powernya berbeda. Ini banyak kasus di lapangan, ini tidak akan bisa maksimal, serius. Makanya teman-teman pasti lihat audio horror di Jawa Timur ya, untuk subwoofer pasti serinya mesti sama semua. Subwoofer A, powernya A, semuanya sama. Nanti ada low pack 15 inci, powernya A, semua sama. Line array 10 in, powernya sama, line array-nya sama. Ini sudah bisa dipastikan. Karena apa? Jadi beda power, kesimpulannya ini yang pertama SPL-nya pasti beda. SPL-nya serune loh teman-teman. Terus yang kedua respon frekuensi. Frekuensi yang dikeluarkan ini beda. Enggak semuanya flat lurus enggak. Ada yang boosting 100 Hz, ada yang boosting 90, ada yang boosting 85. Ini bervariasi. Ada juga perbedaan di watt pasti. Berbeda tipe, beda merek, apalagi pasti wattnya beda. Mas, padahal aku pakai merek A sama merek B sama-sama 2500 watt. Tulisannya, output kenyataannya beda. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa dipahami. Jadi buat teman-teman semuanya, dalam trik memilih power amplifier, ini kita sarankan kalau teman-teman membuat sistem yang benar, kalau teman-teman punya box, contohnya CLA 18 in, 8 box, diusahakan pakai power 2 unit yang sama. Contohnya NX 14.000, NX 40 semua. NX 14.000 pun diusahakan yang pro sama yang tidak, ya disamakan. Kalau teman-teman sudah punya yang tidak pro, diusahakan yang tidak pro. Kalau teman-teman punya yang pro, diusahakan sama yang pro. Jadi agar benar-benar antara real time suara yang dihasilkan speaker ini benar-benar sama. Mulai dari delay-nya, frekuensi responnya, dan juga buat yang dikeluarkan dari output powernya. Ini teman-teman, ini trik dari saya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa digunakan atau teman-teman mungkin punya cara sendiri. Mas, kalau terlanjur powernya beda gimana mas? Ini masih bisa sebenarnya teman-teman ya, tapi agak sulit. Kita harus menganalisa, contohnya menggunakan software SmartLab, disamakan dB-nya, disamakan respon frekuensinya. Tapi beberapa kali saya menyamakan tetap sempurna nek powernya podo. Iso tetepan teman-teman. Tapi sempurnanya tetap sempurna nek powernya sama. Dibandingkan powernya beda. Saya sudah beberapa kali mengalami mengawinkan subwoofer yang sama, power beda, mau di EQ kayak gimana pun suruh pelek nggak bisa. Diukur responnya tetap nggak bisa pelek. Dan ketika digabung itu ada beberapa frekuensi yang mengganggu. Jadi tidak semuanya lurus naik, tapi ada yang mengganggu ke kanan, ke kiri dan lain-lain. Dan ini berlaku buat line array atau subwoofer, terutama subwoofer. Line array juga penting. Line array ini beda power, suaranya yo beda, pasti beda. Nek line array paling monjol, beda power, suaranya sitok jernih, sitok kok enggak jernih. Satu nih ngeluh, satu nih ngemit, satu nih high keluar, satu nih high tipis. Nah itu teman-teman, berbeda power. Makanya kalau kita membuat sistem line array ini podo 10, powernya podo. Line array ku 8, pakai power 4 channel 2 harus tipe sama. Subwoofer ku 8, berarti aku beli powernya 2 dengan tipe yang sama. Jos, itulah sebuah sistem yang harus kita kendalikan. Jadi buat teman-teman yang pemula, nek baru mau beli power, direncanakan bisa, direncanakan sekalian. Aku boxku 8 mas nanti CLA. Box tukuku pertama NX 14.000, kedua juga NX 14.000. Mas aku belinya kelas GB PA18, besok BA18 lagi. Nek bisa beli sekalian daripada aku beli PA18 mas, baris besok juga keluar. Paling enak gimana? BA18
tuku, mau beli lagi sudah nggak keluar, PA18 nya dijual, habis itu beli lagi power yang sama. Dan ini sudah banyak yang menerapkan ketika mereka datang ke sini. Kita kasih saran seperti itu dan mereka mengikuti apa yang kita sarankan. Powernya dijual, contohnya sekarang di online juga bisa, ke teman-teman sound bisa. Teman-teman nanti baru beli yang baru dengan dua tipe yang sama. Alhasil suaranya mantap, jos, satu frekuensi dan juga power pastinya. Oke ya. Oke teman-teman ya, jadi terima kasih. Kalau teman-teman nanti mau tanya-tanya, tuliskan aja di kolom komentar. Kalau mau datang langsung ke sini silahkan. Mau tanya-tanya di sini silahkan. Mau nyoba langsung juga silahkan pastinya. Oke ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.